Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para sahabat pecinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga dengan menonton video ini, keimanan kita kepada Allah semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat rahasia qalbu rahimakumullah, di dalam Islam tidak dikenal dengan namanya roh gentayangan, roh kembali ke rumah, atau yang sudah mati hidup lagi dalam wajah yang berbeda, sebagaimana orang yang meyakini tentang reinkarnasi. Sebutan ini hanya ada di dalam keyakinan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Hampir setiap daerah meyakini akan hal tersebut. Islam mengajarkan bahwa orang yang sudah mati sudah pindah alam, dari alam dunia ke dalam alam akhirat, dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Berikut beberapa dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa ruh tidak balik lagi ke dunia. Pertama, firman Allah membantah cita-cita orang kafir ketika mati. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ayat ini bercerita tentang keadaan orang kafir ketika diambang kematian. Bagaimana harapan mereka dan permohonan mereka untuk bisa dikembalikan lagi ke dunia, agar mereka bisa memperbaiki amalnya sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan ketika di akhirat. Namun ini hanyalah harapan kosong yang tak akan pernah terwujud, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi alam kubur. Jika manusia yang sudah mati bisa kembali lagi ke dunia, berarti ayat tersebut sudah berbohong, dan perlu diingat, Allah tidak mungkin berbohong. Kedua, hadis harapan orang yang sudah mati syahid agar mereka dikembalikan sehingga bisa berperang di jalan Allah untuk mendapatkan syahid kedua kalinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu denganku. "Wahai Jabir, mengapa engkau sedih?" tanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ayahku mati syahid, sementara beliau meninggalkan beberapa anak dan hutang." Jawab Jabir, "Maukah ku ceritakan nikmat besar yang Allah berikan kepada ayahmu?" Tawar Nabi. "Tentu ya Rasulullah," jawab Jabir. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tidak pernah berbicara dengan seseorang pun kecuali di balik tabir. Sementara itu Allah menghidupkan ayahmu
dan berbicara denganmu dengan berhadap-hadapan. Allah berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia, agar aku bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Jawab si hamba. Allah berfirman, telah menjadi ketetapanku sebelumnya bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Su'aib. Andaikan ruh itu bisa kembali lagi ke dunia, sekalipun dalam bentuk ruh, pasti mereka akan minta untuk bisa kembali ke alam dunia. Terdapat dalil yang menegaskan bahwa mayit akan merasa sangat tidak tenang ketika dia memiliki hutang hingga hutang itu dilunasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan Su'aib al-Amr. Ada sebuah cerita yang dinukil dari sebuah hadis dalam hadis lain. Dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan, ada seseorang yang meninggal. Kami memandikannya, memberinya minyak wangi, dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mensolat. Mohon Anda mensolatinya, pinta kami. Beliau pun melangkah satu langkah dan bertanya, apakah dia punya hutang? Tanya Nabi. Ada ya Rasulullah, beliau mempunyai hutang 2 dinar. Jawab kami. Tiba-tiba beliau kembali hingga Abu Qatadah siap menanggung hutangnya. 2 dinar adalah tanggunganku, kata Abu Qatadah. Menjadi tanggungan orang yang berhutang dan mayit telah lepas tangan, tanya Nabi. Ya, siap, kata Jabir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia mensolati jenazahnya. Dan keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Dia baru meninggal kemarin, kata Abu Qatadah. Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah melunasi hutang-hutangnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang kulit mayit sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan, berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan orang yang berhutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika hutang itu dilunasi, bukan ketika ada orang yang menjamin. Abu Qatadah menanggung hutang itu kemarin lusa, namun baru beliau melunasi setelah 2 hari berlalu, dan sekaranglah kulit mayit menjadi dingin dari panasnya hutang. Di mana mayit mengalami kepanasan karena hutang yang belum dibayar, tentu saja di alam kuburnya, bukan di alam nyata. Allah. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.